Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Alfianto dari kelas S1 DT47B dengan NIM 19101119. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar sistem komunikasi satelit dengan judul penguatan peran sistem komunikasi satelit dalam mendukung pelaksanaan operasi dan latihan TNI. Di sini ada table of content. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada kajian teori, yang ketiga ada pembahasan, dan keempat ada kesimpulan. Masuk ke yang pertama yaitu pendahuluan. Pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari gangguan maupun ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di mana TNI Angkatan Udara sebagai bagian dari kekuatan TNI merupakan alat pertahanan negara yang bertugas untuk melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan serta menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara jurisdiksi nasional. Kemudian melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Major Andrew H. Boyd, ia mengatakan bahwa komunikasi satelit adalah komponen penting dari struktur komunikasi pasukan, di mana ini memungkinkan pos komando untuk berkomunikasi jarak jauh dan dengan kecepatan tinggi yang tidak dapat dicapai oleh sistem radio terestrial. Kemudian sistem komunikasi berperan penting dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara, terutama jika satelit digunakan untuk keperluan intelligence, kemudian pencitraan dan reconnaissance. Kemudian diperlukan adanya sistem komunikasi satelit yang selalu siap sedia, mumpuni tanpa bergantung pada satelit pihak ketiga. Kemudian penggunaan sistem komunikasi satelit oleh TNI Angkatan Udara sangat berperan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI AU baik pada kegiatan operasi maupun latihan. Kondisi sistem komunikasi satelit TNI AU yang sudah tergelar sebanyak 10 stasiun yang terdiri dari satu stasiun hub yang bertempat di Satkomlek di Somlek Angkatan Udara, sedangkan 9 stasiun remote tersebar di satuan-satuan seperti Landasan Udara Adi Sugipto, kemudian Landasan Udara Iswah Judi, kemudian ada Lanut Abdurrahman Saleh, dan Lanut Sultan Hasanuddin, dan lain-lainnya. Serta dengan 3 remote portable dan 1 mobile VSAT. Untuk kapasitas bandwidth sendiri dari sistem komunikasi satelit ini sebesar 0,1 Mbps per stasiun dengan total 1 Mbps untuk dapat melaksanakan komunikasi antar stasiun hub dan remote. Kemudian dalam pelaksanaan mendukung tugas pokok TNI AU, kemampuan sistem komunikasi satelit diharapkan selalu siap dalam kondisi prima sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI AU secara maksimal. Karena sistem ini dapat mengirimkan perintah dan informasi dari komando atas kepada satuan bawah sebagai pelaksana tugas-tugas TNI AU, baik bidang operasi maupun latihan. Kemudian, pada kenyataannya, pada saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor tercapainya peran sistem komunikasi satelit dalam mendukung pelaksanaan operasi dan latihan TNI AU, antara lain seperti peralatan sistem komunikasi satelit, baik ground station, berupa hub dan remote yang sudah lama usia pakainya, serta transponder satelit yang masih menyewa kepada pihak ketiga yaitu PT Telkom karena belum memiliki satelit pertahanan secara mandiri. Kemudian ada rumusan masalah di mana bagaimanakah peran antara software, kemudian hardware dan juga sumber daya manusia apakah sudah memenuhi kemampuan dari sistem alat komunikasi satelit dalam mendukung operasi pertahanan udara. Dan kita masuk ke yang kedua yaitu kajian teori. Prinsip dasar komunikasi satelit adalah sistem komunikasi radio dengan satelit sebagai stasiun pengulang. Konfigurasi suatu sistem komunikasi satelit terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu ruas bumi atau ground segment dan ruas angkasa sebagai space segment. Ruas bumi terdiri dari beberapa stasiun bumi yang berfungsi sebagai stasiun bumi sebagai pengirim dan penerima. Sedangkan untuk ruas angkasa sendiri yaitu berupa satelit yang menerima sinyal dari stasiun bumi sebagai pengirim, kemudian memperkuatnya dengan mengirimkan sinyal tersebut ke stasiun bumi penerima. Kemudian, saatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, maka sudah seharusnya bagi TNI Angkatan Udara untuk mengikuti perkembangannya dan dapat memanfaatkan sistem komunikasi satelit dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi dan latihan. Apabila dihadapkan dengan ancaman yang datang yang membutuhkan sistem komunikasi satelit dan sistem komunikasi dan elektronika yang perlu ditingkatkan, secara garis besar gambaran tentang penggunaan sistem komunikasi satelit TNI Angkatan Udara yang diharapkan untuk mendukung komando serta pengendalian pada operasi dan latihan TNI Angkatan Udara. Kemudian ada pun konsep satelit secara ilmiah, yaitu suatu benda yang bergerak mengitari benda lainnya,
biasanya lebih besar dalam jalur yang dapat diprediksi yang disebut orbit. Satelit komunikasi adalah salah satu satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi dengan menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kemudian sistem komunikasi satelit militer merupakan satelit yang diperuntukkan untuk mendukung serta menjalankan tugas militer, seperti mengamati instalasi militer strategis suatu negara, kemudian jembatan komunikasi antara markas militer dengan markas militer, kemudian navigasi, serta pemandu atau guider, hingga meluncurkan rudal hypersonic atau menembakkan senjata kasar dalam uji coba. Peran satelit militer sangat krusial dan strategis, terutama bagi negara yang memiliki rudal jarak menengah ataupun jarak jauh atau balistik, serta negara yang bertetangga dengan negara yang memiliki persendaan rudal mematikan. Kemudian yang ketiga itu dilihat dari lingkungan strategis, Indonesia memiliki banyak potensi konflik dengan negara tetangga, misalnya berbagai aktivitas ilegal seperti pelanggaran wilayah, kemudian klaim batas wilayah, kemudian penyadapan dan intervensi politik adalah beberapa contoh betapa rusuhnya negara tetangga. Penggunaan satelit militer oleh Indonesia akan sangat membantu dalam mengelola kemungkinan-kemungkinan tersebut, diantaranya memberikan efek deterrence dan serta mencegah terjadinya penyusupan. Lanjut ke yang ketiga ada pembahasan. Yang pertama yaitu ada peran sistem komunikasi satelit dalam mendukung pelaksanaan operasi dan latihan TNI Angkatan Udara Satkomlek Diskomlek AU. Kemudian komunikasi satelit yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara ini dilakukan untuk mendukung kelancaran Kodal Ops Mabes TNI dengan Mabes TNI dan Kotam Ops TNI Angkatan Udara. Adapun peran sistem komunikasi satelit digunakan untuk memonitoring kegiatan penerbangan pada aspek operasi serta latihan TNI Angkatan Udara. Dalam melaksanakan tugas sistem komunikasi satelit yang ada di TNI Angkatan Udara, ini dilihat dari 3 komponen utama, yaitu peralatan atau hardware, kemudian ada aturan seperti software, dan sumber daya manusia untuk operasional. Ketiganya berperan menjadi backbone dari jaringan komunikasi TNI secara umum untuk mendukung sistem komando dan kendali. Sistem komunikasi satelit bisa dikembangkan untuk dapat menjadikan backbone komunikasi TNI Angkatan Udara dalam membangun jaringan komunikasi, sistem kodal, operasi dan latihan TNI AU dengan peningkatan dari aspek hardware, software, dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada kendala dalam pelaksanaan sistem komunikasi satelit pada operasi dan latihan TNI Angkatan Udara. Yang pertama itu persyaratan teknis dan kehandalan alat komunikasi satelit yang digunakan untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara. Harus andal dan tidak terpengaruh oleh gangguan cuaca maupun pancaran gelombang elektromagnetik lainnya. Di mana sistem komunikasi satelit yang digelar nantinya baik untuk stasiun tetap maupun bergerak harus dapat diintegrasikan dengan Siskom lainnya yang telah tergelar di daerah operasi ataupun latihan. Dalam menghadapi kendala atau gangguan teknis Siskomsat bersandar pada Diskomlek AU, Depohar 40 dan PT Telkom. Kendala yang dihadapi dalam penguatan peran Siskomlek ini di lingkungan TNI Angkatan Udara yaitu sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam penanganan pengembangan sistem komunikasi satelit serta belum adanya petunjuk secara teknis yang mengatur sistem komunikasi satelit. Kemudian jika upaya kepemilikan dilakukan, salah satu faktor yang membatasi kepemilikan satelit oleh TNI yaitu tersedianya slot orbit dan frekuensi operasi. Berdasarkan informasi dari Kominfo, Indonesia memiliki slot di satelit L-band di 123E dan satelit C-band di 115,4E, di mana E.23, sehingga sistem satelit komunikasi pertahanan akan dirancang kembali untuk menggunakan asumsi band dan slot tersebut. Adapun beberapa informasi dari Pusdatin untuk menggunakan sistem satelit telekomunikasi pertahanan untuk operasi militer di masa damai sangatlah penting, di mana hal ini dapat mengontrol serta mengatasi gerakan separatisme dan terorisme. Kemudian ada penjagaan perbatasan, mitigasi bencana, kemudian ada bantuan SAR dan pengamanan pejabat serta tamu negara, dan untuk petugas perdamaian dunia. Kemudian yang terakhir ada upaya meningkatkan sistem komunikasi satelit TNI Angkatan Udara. Saat ini jaringan telekomunikasi satelit yang digunakan TNI adalah dari satelit milik PT Telkom dan PT Indosat, di mana untuk video conference, kemudian ada VPN IP, serta ada PTSN atau data dan voice. Karena menggunakan frekuensi C-band, jaringan telekomunikasi lapangan yang bisa dibuat hanya pada platform semi-portable. Kemudian kebutuhan teknologi satelit telekomunikasi di Kementerian Pertahanan dan TNI adalah untuk melakukan pengendalian di wilayah operasi seluruh Indonesia. Pada struktur TNI atau Kemenhan,
Yang mengoperasikan hub bagi sistem telekomunikasi satelit tersebut adalah Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin di Kementerian Pertahanan yang juga bertugas sebagai otoritas teknologi informasi di Tentara Nasional Indonesia. Kemudian telekomunikasi merupakan tugas dari Dinas Komunikasi Elektronik atau Diskomlek dan Satuan Telekomunikasi Elektronik yaitu Satkomlek di TNI Angkatan Udara. Diskomlek juga bertugas untuk mengintegrasikan data dari seluruh satuan radar di antara dengan sistem telekomunikasi satelit. Hingga kini untuk infrastruktur telekomunikasi satelit untuk Kementerian Pertahanan dan TNI masih bergantung pada operator telekomunikasi sipil atau komersial. Hal ini memungkinkan berbagai aspek dalam pertahanan negara dikendalikan oleh pihak luar. Salah satu solusi untuk mengamankan jaringan komunikasi tersebut adalah dengan menggunakan satelit yang dikendalikan sendiri oleh pihak militer. Keempat, masuk kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, maka strategi TNI Angkatan Udara dalam meningkatkan peran sistem komunikasi satelit yaitu antara lain seperti mendorong modernisasi peralatan atau hardware, kemudian mendorong evolusi sumber daya manusia dengan regenerasi serta adanya diklat atau training bagi personel yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit. Kemudian strategi TNI yang lainnya yaitu meningkatkan peran sistem komunikasi satelit, yaitu dengan membuat desain dan grand design dengan membangun NCW atau Network Centric Warfare yang di dalamnya sistem komunikasi satelit menjadi backbone-nya, serta mengaktifkan sistem komunikasi satelit yang sudah existing, kemudian membangun interconnect dengan jaringan nodal dalam operasi dan latihan TNI Angkatan Udara, kemudian membuat konsep koneksi dan integrasi dengan sistem komunikasi angkatan atau matra yang lain seperti TNI Angkatan Darat dan lain-lainnya, serta memperhatikan gelar jaringan komunikasi satelit. Oke, di sini ada daftar pusaka yang dari Budiman untuk judulnya Strengthening the Role of the Satellite Communication System in Supporting the Operation and Exercise of the Air Force, serta dari Wira Utama yaitu Jurnal Strategi Pertahanan Udara di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Semoga yang apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.